Teman-teman di Kabupaten Malaka, resonansi pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka periode 2024-2029 sudah terdengar gaungnya sampai ke masyarakat akar rumput. Pertarungan sengit akan tersaji dalam gelanggang politik pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka, karena sudah dipastikan akan muncul dua poros besar yang berada dalam satu panggung yang sama, yaitu dalam konstelasi politik bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka, di mana akan menarik karena di dalam panggung politik kali ini akan mempertemukan mantan bupati atau bupati perdana Kabupaten Malaka, Bapak Stefanus Bria Seran, atau pria yang biasa disapa dengan sebutan SBS, dengan sang incumbent Bapak Dr. Simon Nahak SHMH yang merupakan bupati aktif saat ini. Kedua putra terbaik Kabupaten Malaka ini merupakan kedua pemimpin yang memiliki masa emasnya di dalam periodisasi kepemimpinan mereka, sehingga kita kemudian tidak bisa untuk kemudian membedakan siapa yang terbaik dari kedua sosok ini. Masyarakatlah yang kemudian akan menilai dan memutuskan dari kedua mantan bupati ini siapa yang layak untuk melanjutkan ke periode kedua. Hal itu dilatar belakangi oleh apa yang sudah dan pernah dibuat oleh mereka ketika menjabat berdasarkan asas kebermanfaatan dari program-program yang dicanangkan baik itu oleh SBS maupun oleh Simon Nahak sendiri. Nah, teman-teman di Kabupaten Malaka, kali ini kita akan memberikan sedikit frame dari apa yang sudah dan pernah dilakukan oleh kedua putra terbaik Kabupaten Malaka ini, yakni Bapak Stefanus Bria Seran dan Bapak Simon Nahak ketika menjabat sebagai bupati. Yang pertama, kita mulai dari bupati aktif saat ini, yaitu Dr. Simon Nahak SHMH. Bupati Simon Nahak kembali menunjukkan kelasnya sebagai pemimpin visioner dan adaptatif lewat program kerjanya yang dikenal dengan akronim SAKTI. Kabupaten Malaka berhasil meraih penghargaan Indonesian Awards tahun 2023 kategori Special Recognition of Outstanding Initiative atau program khusus atau inisiatif luar biasa yang dilaksanakan oleh TV iNews Media Group pada tahun 2023. Ini salah satu penghargaan yang didapatkan oleh Pemda Malaka di kancah nasional. Yang kedua, Bupati Malaka Dr. Simon Nahak SHMH di masa kepemimpinannya begitu peduli dengan para pendidik di Kabupaten Malaka khususnya dan Indonesia pada umumnya. Simon Nahak mencetak beberapa prestasi di Kabupaten Malaka dalam bidang pendidikan. Sebut saja di masa kepemimpinannya sebagai Bupati Malaka, dirinya berhasil membuat beberapa sekolah di Kabupaten Malaka mendapatkan akreditasi A. Selain itu, Bupati Malaka juga membantu anak didik melalui program Kartu Malaka Cerdas atau KMC. Pelajar SMA atau SMK yang berprestasi akan kemudian diberikan beasiswa. Tak hanya itu, Bupati Simon Nahak juga
turut membantu mahasiswa yang sedang menyelesaikan skripsi dan tesis atau tugas akhir bagi mahasiswa strata 1 S1 dan mahasiswa pasca sarjana S2. Program bantuan beasiswa tersebut merupakan salah satu program dari pemerintah Kabupaten Malaka dalam membantu para pelajar Kabupaten Malaka yang melanjutkan kuliah dalam daerah maupun di luar daerah Nusa Tenggara Timur. Bupati Malaka, Dr. Simon Nahak SHMH, menerima Universal Health Coverage atau UHC Award yang diserahkan oleh pemerintah pusat pada tahun 2023. Sekali lagi ini merupakan sebuah penghargaan di kancah nasional yang mengakui kinerja dari Pemda Malaka. Cakupan kesehatan universal ini merupakan penghargaan bagi pemerintah daerah yang telah mencapai cakupan kesehatan minimal 950% peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN dari jumlah penduduk dan telah mengintegrasikan program Jamkesda ke JKN. Ini kemudian melatar belakangi kemudian Pemda Malaka menerima penghargaan dari Universal Health Coverage atau UHC Award. Nah, lalu sejumlah prestasi lain. Juga Simon Nahak dikenal sebagai Bapak Infrastruktur di Kabupaten Malaka. Masa jabatannya meski belum genap 5 tahun, tetapi banyak pembangunan jalan lalu juga perkantoran bahkan sampai kantor bupati yang sudah diusahakan dan sementara dibangun untuk kemudian mewajahkan Kabupaten Malaka menjadi kabupaten yang lebih baik ke depan sebagai salah satu kabupaten baru di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang kedua, kita masuk ke Bapak Dr. Stefanus Briaseran MPH, Bupati Perdana Kabupaten Malaka periode 2016-2021, adalah sosok yang tidak asing lagi masih bagi masyarakat NTD. Pemimpin visioner yang berkarakter disiplin dan beretos kerja tinggi yang ingin menorehkan tinta emas untuk kemajuan daerah tercintanya, yaitu Kabupaten Malaka. Dimulai masa pemerintahan Bupati SBS terus mengebut pembangunan infrastruktur untuk mendukung pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, beberapa catatan prestasi yang kemudian diraih ketika Bapak SBS memimpin sebagai Bupati Perdana Malaka. Yang pertama, wajah pemerintah Kabupaten Malaka berwibawa dan diakui semua pihak termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. SBS mulai membangun dari desa pada periode pertama. Tanggul penahan banjir mulai dibangun. Jalan dan air minum menjadi kebutuhan pokok yang harus direalisasikan. Pada periode ini banyak ruas jalan dan tanggul mulai dibangun. Juga pengadaan tangki air minum yang didistribusikan ke semua kecamatan, serta masyarakat benar-benar merasakan bebas dari bencana banjir. Yang ketiga, pada periode kepemimpinan SBS, standar pelayanan kesehatan masyarakat benar-benar mendapatkan perhatian. Masyarakat cukup tunjukkan KTP saja untuk dapat pelayanan dasar hingga pelayanan rujukan. Bahkan pada waktu itu di daerah kabupaten lain sudah mulai mengadopsi keberhasilan program yang pro rakyat tersebut. Standar pelayanan rumah sakit penyangga perbatasan saat ini mendapatkan penilaian paripurna atau bintang 5. Yang keempat, bantuan biaya pendidikan untuk aparatur pemerintah ASN mulai dari S1, S2, dan S3, termasuk dokter spesialis, serta memperhatikan kesejahteraan aparaturnya. Menurutnya, agar ASN dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, harus dibekali pengetahuan yang mumpuni dengan tingkat penghasilan yang dapat menghidupi diri sendiri dan juga keluarganya. Yang kelima, di masa kepemimpinannya, SBS mengurangi
pengangguran dengan mengangkat ribuan tenaga kontrak daerah, dan hal ini juga berdampak pada meningkatnya daya beli dan penghasilan masyarakat. Yang keenam, balik tanah gratis untuk masyarakat berdampak pada meningkatnya produksi padi, jagung, dan kacang serta komoditas lainnya pada periode kepemimpinan Bapak SBS. Konsep ini dijalankan berawal dari adanya kondisi faktual untuk masyarakat memiliki modal tanah atau lahan tapi tidak punya uang, maka pemerintah berkewajiban untuk membantu. Yang ketujuh, hibah uang untuk pembangunan rumah ibadah, gereja, dan masjid, serta hibah kendaraan operasional. Dan yang kedelapan, berhasil meraih opini atau WTP, opini wajar tanpa pengecualian dalam hal pengelolaan keuangan daerah berdasarkan penilaian BPKRI, karena dasarnya telah kokoh maka dapat dipertahankan opini tersebut hingga saat ini ketika beliau menjabat sebagai bupati. Teman-teman di Kabupaten Malaka, Anda yang kemudian lebih tahu prestasi dan juga asas kebermanfaatan dari program-program yang telah dirancang dan direalisasikan oleh SBS dan Simon Nahak. Tentu masyarakat yang merasakan dampak dari program itu, sehingga di konstelasi politik periode 2024-2029, kedua mantan bupati ini bertemu kembali dalam panggung politik yang sama. Masyarakat yang kemudian akan menilai siapa yang layak untuk diberikan penghargaan untuk maju kembali dan dipilih menjadi Bupati Malaka periode 2024-2029. Salam.